Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian Big Data dan implementasinya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dari 1. Ahmad Ghazali, NIM 202210175. 2. Irfan Ma'ruf Muhtadin, NIM 202210179. Dan saya, Galis Setia Pamudi, NIM 202210182. Pengertian Big Data. Secara umum, Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Menurut kutipan dari pendapat Ethan, Dick, Tom, Josh, dan Paul, Big Data merupakan istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat diproses dan atau dianalisis menggunakan alat tradisional. Dumbil 2012, Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memprosesnya. Sejarah Big Data. Konsep Big Data itu sendiri dapat dikatakan relatif baru. Asal-usul set Big Data atau data besar yaitu adalah kembali ke tahun 1960-an dan tahun 1970-an ketika dunia data baru saja dimulai, yaitu dengan adanya pusat data pertama dan pengembangan database relasional yang juga dikenal dengan Relational Database Management System atau RDBMS terkait sistem di zaman modern. Istilah Big Data lahir pada tahun 2005 ketika diluncurkan oleh O'Reilly Media. Pada periode itu, semakin banyak jejaring sosial yang mengambil penerbangan dan data dibuat setiap hari. Perusahaan inovatif segera melihat peluang dan menggali jumlah data besar-besaran ini. Bahkan pemerintah juga ikut bermain tidak lama kemudian. Dalam beberapa tahun terakhir, kami juga mendengar banyak tentang startup Big Data yang didampingi oleh perusahaan pengembangan perangkat lunak yang kompeten. Perusahaan pengembangan perangkat lunak yang kompeten, pengembangan kerangka komponen kerja open source seperti Hanhop, Spec, dan komputasi cloud telah membuat Big Data lebih mudah dikerjakan, lebih murah untuk disimpan. Ciri-ciri Big Data. Jumlahnya sangat besar atau volume. Biasanya total dalam ukuran terabytes ke atas. 2. Pertumbuhan data sangat cepat, velocity, sehingga data bertambah dalam jumlah yang sangat banyak dalam kurun waktu yang relatif singkat. 3. Bentuk formatnya data beraneka ragam atau variety. Format di sini berupa data dalam tabel-tabel relasional database seperti MySQL, field text biasa atau file Excel atau bentuk apapun. Implementasi Big Data Indonesia dalam teknologi modern, fraud detection, dan prevention. Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka siapapun kini bisa memaksimalkan kegunaannya. Dan yang menjadi permasalahan adalah apabila teknologi informasi ini disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang merugikan, seperti misalnya kejahatan finansial, pelanggaran protokol, dan database internet, klaim penipuan, dan berbagai pelanggaran lainnya yang kerap menimpa perusahaan atau organisasi.
Atas permasalahan inilah Big Data perlu dimaksimalkan kinerja dan potensinya untuk terus mengawasi aktivitas dalam jaringan internet. Dengan himpunan Big Data yang valid, perusahaan mampu menyimpan riwayat data dengan lebih aman ke dalam satu sistem cloud dengan akses dan tingkat keamanan jaringan yang tinggi. Customer priority. Teknologi modern saat ini harus bisa dimaksimalkan oleh perusahaan atau para pelaku usaha untuk memudahkan konsumen. Dan dengan hadirnya sistem Big Data, maka seluruh data konsumen bisa terekam secara real time. Ini akan bermanfaat untuk proses analisis data dan yang valid dan cepat. Hasil dari implementasi analisis data konsumen ini akan memberi output berupa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Recommendation Engine. Big Data adalah jawaban atas kebutuhan bisnis di era digital yang ingin mencoba hyper-personalization dengan Recommendation Engine tool untuk meningkatkan ketepatan waktu atas setiap produksi dan penjualan. Dan ini merupakan peluang untuk meningkatkan penjualan silang demi menghasilkan efisiensi kerja dan profit yang berlipat. Social media movement. Sekarang ini sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk mengetahui gaya hidup konsumen dan target pasar. Perusahaan harus bisa berinteraksi dengan para konsumen lewat berbagai hal, seperti sosial media misalnya. Dan dalam proses interaksi ini, Big Data akan berperan dalam merekam setiap jejak digital konsumen atau calon konsumen, sehingga Anda mengetahui siapakah orang yang berminat dengan usaha Anda dan bagaimana langkah yang harus diambil untuk meningkatkan minat tersebut menjadi action, sehingga jumlah pelanggan pun meningkat. Startup media. Big Data adalah salah satu hal paling penting yang harus dikuasai oleh perusahaan startup, baik yang sudah besar dan memiliki banyak investor ataupun mereka yang masih berkembang. Implementasi Big Data akan merekam aktivitas mesin pencarian internet untuk kemudian Anda ketahui aktivitas apa yang sedang ramai dibicarakan. Dengan mengetahui hal-hal yang sedang trending saat ini, maka Anda juga bisa meningkatkan kedekatan dengan konsumen, seperti misalnya membuat konten yang relevan dengan kejadian terkini atau menghadirkan produk yang sesuai dengan hasil analisis tren pasar melalui Big Data. Dan demikian berupa ulasan yang bisa kami berikan seputar implementasi Big Data Indonesia dalam teknologi modern. Semoga ulasan ini bermanfaat dan bisa menjadi acuan Anda agar terus memaksimalkan Big Data untuk memajukan perusahaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Fakta bahwa analisis data membawa pengaruh penting dalam hal tata kelola atau kepegawaian. Manajemen kinerja karyawan. Idealnya perusahaan atau bisnis mengidentifikasi karyawan yang membutuhkan pelatihan untuk mengoptimalkan performa mereka dan menyukseskan bisnis. Analisis data memungkinkan menawarkan wawasan kepada HR mengenai inisiatif yang bisa membantu meningkatkan SDM, misalnya seperti program penghargaan dan pelatihan. Salah satu contoh, jika tim penjualan mengalami tantangan mengenai kinerja, data bisa digunakan untuk menentukan sesuatu yang salah kemudian memperbaikinya untuk mengembalikan kinerja. Mempelajari perilaku karyawan. Analisis perilaku karyawan dalam lebih banyak mengidentifikasi mengenai pola dan faktor karyawan. Dengan analisis perilaku karyawan tersebut memungkinkan bisnis mencari tahu mengenai perilaku seorang karyawan, dan offer pun bisa diprediksi sejak dini dan bisa diantisipasi, misalnya dengan menangani secara personal atau menyiapkan pengganti yang sesuai. Merekrut orang yang tepat. Analisis data memiliki peluang untuk berkembang banyak hal. Untuk bidang HR, analisis data sangat dimungkinkan untuk dikembangkan. Analisis data juga bisa berperan sebagai perangkat untuk membantu karyawan menemukan talenta yang tepat di waktu yang tepat. Dengan analisis data, bisnis bisa mengetahui kapan harus membuka lowongan, posisi apa yang paling dibutuhkan, dan juga kompetensi apa yang harus dimiliki calon karyawan. Hal ini mengantisipasi
karyawan terlalu banyak menumpuk karyawan di satu posisi atau membuka lowongan yang tidak begitu diperlukan. Melalui Big Data, pemasaran memperoleh pemahaman tentang perilaku pelanggan atau konsumen sehingga dapat membantu komunikasi yang baik dengan pelanggan. Berikut cara Big Data membantu pemasaran. Dengan bantuan Big Data, pihak pemasaran dapat menargetkan untuk mengiklankan sebuah produk. Hal ini dapat dilakukan karena terdapat data tentang pengunjung atau pelanggan sehingga dapat dianalisis pola perilaku mereka untuk menentukan target iklan yang tepat. Data juga dapat membantu dalam semantic search. Semantic search adalah proses pencarian kata kunci yang sering digunakan. Dalam Big Data memudahkan mesin pencari untuk menelusuri serta memahami apa yang dicari pelanggan sehingga pelanggan dimudahkan dalam pencarian barang yang dibutuhkan yang akhirnya berdampak pada peningkatan penjualan. Big Data dapat membuat konten pemasaran menjadi lebih relevan dengan pelanggan, serta dapat dengan mudah menentukan konten mana yang lebih disukai oleh pelanggan. Dengan terkumpulnya data yang besar, maka jika kita melakukan analisis akan memungkinkan kita menerima hasil suatu karena penggunaan algoritma yang kompleks untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Pemasaran akan menerima wawasan yang lebih baik untuk menyesuaikan pemasaran terhadap pelanggan yang berbeda-beda. Penggunaan mesin untuk mengelola data dalam besar diperlukan, tetapi proses pengelolaan data menggunakan mesin harus menggunakan jumlah manusia, apalagi dalam pengolahan data yang rumit. Jika tidak ada manusia yang dapat mengelola Big Data tanpa bantuan mesin, dan itu juga sebaliknya. Tidak ada mesin yang dapat bekerja dengan baik tanpa pengaturan dari manusia. Sekian dan terima kasih.